Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video ini aku akan menyelesaikan tugas mata kuliah jurnalistik. Aku akan bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Mungkin kalian agak sedikit asing mendengar salah seorang sahabat Nabi ini. Aku pun baru beberapa waktu lalu sebelum aku membuat video ini, aku melihat dan mendengar tentang kisah dari Julaibib radhiyallahu anhu ini dari channel YouTube-nya Kak Nadia Omara. Lalu aku tertarik untuk menyelesaikan tugas jurnalistik dengan bercerita tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Diceritakan, jadi Julaibib radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak diketahui siapa ibu dan ayahnya. Yang diketahui orang-orang bahwa beliau hidup sebatang kara. Beliau, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu ini, merasa sangat insecure dengan kehidupannya, dikarenakan merasa hidup serba kekurangan, fisiknya juga tidak menarik. Bahkan pada saat itu ada yang menyebut beliau sebagai si buruk rupa. Jadi ciri fisik dari Julaibib radhiyallahu anhu ini yaitu bertubuh pendek, memiliki kulit yang gelap, agak bungkuk, dan kaki beliau pecah-pecah dan kering disebabkan beliau tidak memiliki alas kaki pada saat itu. Nah, bahkan beliau juga tidak dianggap oleh masyarakat Madinah pada saat itu pula. Tetapi Julaibib radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat Nabi yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW, disebabkan karena beliau sangat menjaga ibadahnya di awal waktu setiap waktu. Apabila ada peperangan, tentunya beliau berada di barisan terdepan untuk membela agama Islam. Jadi langsung saja, jadi suatu waktu terbersit di pikiran Julaibib untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, jika di dunia aku tidak mendapatkan pasangan, apakah di akhirat aku juga tidak mendapatkan pasangan? Lalu Rasul menjawab, tenang saja Julaibib, engkau akan mendapatkan pasangan di dunia maupun di akhirat yang sangat cantik, solehah, kaya, dan baik di dunia maupun di akhirat juga. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW itu membuat Julaibib terheran-heran, agak sedikit tidak percaya. Tetapi beliau tidak merespon apa-apa. Lalu pada keesokan harinya, Nabi bertanya kepada Julaibib, kapan kamu akan menikah wahai Julaibib? Lalu Julaibib bertanya dengan merasa sangat insecure, ya Rasul, engkau tahu bagaimana keadaanku. Wanita mana yang mau denganku? Lalu keesokan harinya Nabi pun mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Lalu dijawab Julaibib, aku akan menikah ya Rasulullah jika ada wanita yang menerima lamaranku. Lalu Nabi berkata kepada Julaibib, apakah kamu siap menikah Julaibib? Julaibib menjawab, aku siap ya Rasulullah. Nabi langsung menggandeng tangan Julaibib seraya berkata, ayo ikut denganku. Dengan rasa sumringah dikarenakan tangan Julaibib sepanjang jalan menuju ke tempat tujuan, Julaibib digandeng tangannya oleh Rasulullah SAW. Setelah sampai di tempat tujuan, yaitu ternyata di rumah petinggi Ansor, Nabi mengetuk pintu. Setelah membukakan pintu, sang petinggi Ansor ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apakah gerangan engkau datang ke rumahku? Nabi berkata, aku ingin melamar putrimu. Tentu saja mendengar pernyataan dari Rasulullah itu, sang ayah atau sang petinggi Ansor itu sangat gembira dan senang. Tentu saja aku akan menerima lamaran dari engkau ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah langsung berkata, bukan untukku, tetapi untuk Julaibib sahabatku. Mendengar pernyataan dari Rasulullah tadi juga membuat sang ayah tadi terheran-heran. Ternyata Julaibib yang akan melamar putrinya. Sang ayah ini berkata kepada Rasulullah, tunggu dulu ya Rasulullah, aku akan berbincang kepada istriku dulu. Lalu mengutarakan maksud kedatangan dari Rasulullah tadi. Tentu saja sang istri pun menolak lamaran dari Julaibib tersebut.
bukan tanpa sebab, dikarenakan Julaibib tidak diketahui asal-usulnya yang benar dan disebabkan hal-hal yang telah aku beritahukan di awal tadi. Lalu mendengar pembicaraan ayah dan ibunya, si putrinya ini lalu keluar dan bertanya, "Ada apa gerangan ayah dan ibu?" Lalu ayah ini berkata, "Rasulullah datang bersama Julaibib bermaksud melamar dirimu putriku. Tentu saja kami akan menolaknya." Lalu disebabkan si putri ini berhati lembut dan solehah, lalu dia menjawab, "Aku akan menerimanya." Membuat orang tuanya itu terkejut dan tidak menyangka dengan ucapan dari sang putri. "Apakah kau benar ingin menerima lamaran Julaibib?" "Benar. Bawa aku kepada Rasul. Sungguh, beliau tidak akan menyiakanku. Aku tidak ingin melanggar perintah Allah dan Rasulnya." Lalu sang petinggi Ansar dan istrinya tadi tidak dapat berkata apa-apa selain mengiyakan, dikarenakan perkataan dari sang putri itu memang benar adanya. Lalu dibawalah putri itu ke hadapan Rasul dan Julaibib seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami menerima lamaran dari Julaibib." Membuat Julaibib sendiri sedikit tidak percaya dikarenakan keinsecurannya itu. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pernikahan itu dilaksanakan serta disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu saat ingin melakukan malam pertama mereka, Julaibib mendengar ada suara ramai di depan rumahnya. Ternyata Rasulullah tengah bersiap dengan para pasukan yang lain untuk menghadapi perang Uhud. Ternyata hari pernikahan Julaibib, di hari itu pun perang Uhud terjadi. Julaibib berkata kepada Rasul, "Aku ikut ya Rasulullah." Lalu Rasul menjawab, "Tidak perlu Julaibib. Kau baru saja menikah. Kau habiskan dulu malam pertamamu." Tentu saja Julaibib tidak menghiraukan ungkapan dari Rasulullah tadi. Tetap bersikukuh untuk ikut membela Islam bersama Rasulullah dan para sahabat lain dalam perang tersebut. Lalu Julaibib mendatangi istrinya untuk berpamitan serta meminta maaf karena belum bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami. Lalu istri Julaibib pun meridhoi untuk Julaibib pergi berperang bersama Rasul. Tetapi sangat disayangkan Julaibib gugur di perang Uhud. Setelah selesai berperang, Nabi berkata kepada para pasukan yang lain, "Apakah kalian kehilangan teman kalian?" Beberapa sahabat menjawab, "Si fulan ya Rasul." Lalu Rasul kembali mengutarakan pertanyaan tersebut kepada para pasukan dengan pertanyaan yang sama. Kemudian dijawab kembali dengan pertanyaan yang sama pula. Lalu Rasul berkata, "Tapi aku kehilangan Julaibib, carilah dia." Bergegaslah para pasukan lain mencari keberadaan Julaibib. Cari-cari, ternyata ditemukanlah Julaibib dalam keadaan sudah meninggal dunia dan jasad beliau dipenuhi sabetan pedang dan dikelilingi oleh 7 pasukan dari Quraisy yang juga telah meninggal bersimbah darah. Lalu pasukan yang menemukan jasad dari Julaibib itu memberitahukannya kepada Rasul bahwa Julaibib telah meninggal dunia, dan langsung Rasulullah mendatangi jasad dari Julaibib tadi dan langsung membopong jasad Julaibib, dan Rasulullah juga yang mengafani serta menyolatkan. Bahkan Rasulullah juga yang membopong sampai ke liang lahat jasad dari Julaibib tadi. Hal inilah yang membuat para sahabat Nabi yang lain tentunya merasa iri, bahkan berdecak kagum, disebabkan Julaibib yang selama ini dihina,
tetapi begitu mulia di hadapan Rasulullah SAW. Nabi berkata, walau Julaibib belum sempat merasakan indahnya hidup berumah tangga, tapi Julaibib radhiyallahu an akan merasakan indahnya surga ditemani para bidadari. Mendengar pernyataan dari Rasulullah tadi membuat istri Julaibib tentunya makin terisak saat mendengar kabar Julaibib meninggal, dan tentunya bangga kepada suaminya yang rela meninggalkan kesenangan dunia demi membela Islam, berperang dengan Nabi Muhammad SAW, serta rela mengorbankan nyawa demi membela Islam pula. Dan istrinya Julaibib itu berkata, tunggu aku wahai suamiku, kelak aku akan menyusulmu ke surganya Allah dan memenuhi kewajibanku sebagai istrimu. Itu yang diungkapkan oleh istri Julaibib radhiyallahu an. Rasulullah berkata, walau saat di dunia Julaibib dihina, belum beruntung, banyak dicela, namun kedatangan Julaibib sedang ditunggu oleh puluhan bidadari di surganya Allah. Masya Allah. Oke, sekian cerita dari aku, cerita dari Julaibib radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi sayangi, sangat insecure, yang dicaci, dihina, bahkan tidak dianggap. Keadaannya pada saat itu dapat menikahi seorang wanita yang soleha, yang pintar, yang baik hatinya, yang berhati lembut, menerima keadaan dari Julaibib radhiyallahu an di saat malam pertamanya. Beliau belum dapat merasakan indahnya malam pertama. Beliau rela pergi berperang untuk membela agama Islam bersama Rasul, dan ternyata beliau wafat dalam peperangan tersebut, dan kehadiran beliau ditunggu puluhan bidadari di surga. Masya Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah, intisari atau pelajaran dari kisah Julaibib radhiyallahu an ini. Sekian dulu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.